Ilia Topuria bilang ia menyarankan Makhachev mengurus dombanya saja jika ia kalah dari JDM. Yaps, itu dikatakan langsung oleh sang juara kelas ringan yang sepertinya benar-benar menghindari Crazy Rich Arman Tsarukyan dalam sebuah press conference. Ketika itu, wartawan bertanya mengenai dua skenario lawan Topuria di masa depan, yaitu jika Makhachev kalah dari JDM atau Arman Tsarukyan menang dari Hooker. Apakah Topuria lebih memilih melawan Makhachev yang sudah dikalahkan dan dihentikan win streak-nya, atau melawan Arman yang dalam kondisi menang? Uniknya, secara literal, Topuria tidak memilih satupun dari dua skenario tersebut. Dengan nada bercanda, Topuria menyarankan agar Islam Makhachev kembali saja ke Dagestan dan mengurusi semua dombanya saja, karena ia tidak akan tertarik melawan orang yang sudah dikalahkan. Bagi Topuria, sejauh ini Makhachev adalah fighter yang sangat dominan dengan win streak-nya di UFC, yaitu sebanyak 15 kali, dan ia ingin mematahkan rekornya tersebut. Ingat, Topuria memang sering trash talk pada Makhachev, tapi ia tidak pernah meragukan kemampuan murid kesayangan Abdul Manap tersebut. Karena itu, ia menggebu-gebu ingin menyusul Islam Makhachev ke kelas welter, andai Makhachev menang atas JDM. Namun, jika Makhachev kalah, ia tidak bernafsu lagi melawan Makhachev, karena memang Topuria menganggap dirinya lebih jago dan lebih bintang dari Makhachev. Karena itu, ia selalu bertindak layaknya Makhachev sebagai penantangnya. Padahal Makhachev sejauh ini cenderung B aja sih dengan Topuria. Tapi uniknya, Topuria sama sekali tidak menyebut nama Arman di sini, padahal sang wartawan menyanyikan itu. Logikanya, jika Topuria tidak memilih Makhachev yang sudah dikalahkan JDM, maka otomatis ia akan memilih Arman. Tapi kenyataannya, ia tidak menyebut nama fighter Crazy Rich dari Armenia tersebut. Hal itu semakin membuat para fans UFC, kecuali fans Topuria, percaya bahwa Topuria benar-benar menghindari Arman Tsarukyan. Jujur saja, kalau ia beneran takut, itu mengecewakan banget sih. Karena sampai saat ini, sebagai yang bukan fans dari mereka, saya percaya bahwa Topuria mampu mengalahkan Arman Tsarukyan. Tapi melihat tingkahnya yang benar-benar menghindari Arman tersebut, sedikit banyak telah mencoreng auranya sebagai sang raja pound for pound UFC. Dan gak hanya saya saja sih yang berpikir seperti itu. Jadi bagaimana menurut kalian? Cory Sandhagen bilang, Ilia Topuria bisa mengalahkan Islam Makhachev karena ia adalah fighter yang paling dekat untuk mencapai definisi kesempurnaan dalam mixed martial art. Yaps, itu dikatakan oleh mantan title challenger kelas bantam Cory Sandhagen dalam sebuah Zoom interview. Dalam kesempatan itu, Cory percaya bahwa sang El Matador Topuria kemungkinan adalah fighter paling lengkap dan mendekati kata sempurna sejauh yang dia lihat. Menurutnya, style bertarung Topuria sangat lengkap, kompak, dan tidak memiliki banyak celah dalam permainannya. Bagi yang belum tahu, Topuria juga memiliki ground game yang hebat juga. Bahkan sebelum ia sadar bahwa ia memiliki Bushoshoku Haki level tinggi di kedua tangannya, Topuria adalah seorang pegulat asal Georgia yang tentu saja sangat hebat. Meskipun belum benar-benar pernah bertemu melawan pegulat UFC seperti Arman ataupun Gamrot, tapi dari yang kita lihat sejauh ini, kemampuan ground game Topuria memang cukup bisa diandalkan. Cory menambahkan bahwa dengan skill yang lengkap itu, Topuria didukung dengan bentuk fisik yang sangat cocok untuk menggunakan skill bertarungnya. Fisik Topuria sangat pas untuk kelasnya, yaitu kelas bulu dan kelas ringan, karena ia bukanlah yang terpendek dan juga bukan yang tertinggi. Dengan bakat alami dan bentuk fisiknya, Topuria memang benar-benar tampak sangat kuat, ditambah cara dia mengkombinasikan pukulannya sangat efektif dan efisien, sehingga itu benar-benar membuat lawan merinding ketika harus menghadapinya. Dengan semua paparannya itu, Cory percaya bahwa Topuria memang sangat lengkap dan bahkan menurutnya ia bisa mengalahkan Islam Makhachev yang juga digadang-gadang sebagai fighter yang paling lengkap di UFC saat ini. Bagi Cory, senjata utama Makhachev adalah gulat dan takedown. Tapi menurutnya, bentuk fisik dan kemampuan skill gulat Topuria akan menghentikan takedown Makhachev. Dan ketika pertandingan harus berada dalam kondisi stand up, maka Topuria jauh lebih berbahaya dari Makhachev dengan kombinasi dan kekuatan pukulannya. Dengan sangat meyakinkan, ia mengatakan bahwa ia tidak bisa melihat bagaimana cara Makhachev akan menyakiti Topuria. Yaps, tentu saja ini adalah pernyataan yang cukup mengejutkan jika didengar oleh fans yang hanya mengikuti fighter Dagestani. Tapi sebenarnya, apa yang dikatakan oleh Cory Sandhagen banyak juga dipercayai oleh fans UFC di Amerika. Saya sendiri tidak setuju dengan pernyataan bahwa Makhachev tak bisa menyakiti Topuria.
Tapi sisanya, apa yang dikatakan Corey cukup masuk akal. Lalu, apakah kalian setuju dengan pernyataan tersebut? Bagaimana menurut kalian? Ilia Topuria hampir dipastikan akan melawan Justin Gaethje di bulan Januari nanti. Yaps, akhirnya setelah sempat mengumumkan akan vakum sampai akhir tahun, Raja UFC Lightweight sekaligus Raja Pound for Pound UFC mengeluarkan tweetan di Twitter bahwa sang raja akan kembali dan takkan ada yang selamat dari tekamannya. Ya, walaupun sempat bilang menghindari Arman sih, tapi yang jelas, Topuria sudah menyatakan bahwa ia akan segera kembali bertarung dalam waktu dekat. Banyak pihak yang memperkirakan bahwa sebagai salah satu bintang terbesar UFC saat ini, Topuria akan mengisi main event pertama kerjasama UFC dengan Paramount Plus yang akan dimulai Januari 2026, sekaligus mengakhiri era UFC pay-per-view untuk event UFC berangka. Dan karena para top contender UFC lightweight saat ini sedang berperang satu sama lain, maka calon penantang sang raja tinggal menyisakan dua nama saja. Arman Tsarukyan sebagai kontender utama sudah dijadwalkan melawan kontender nomor 7, yaitu Dan The Hangman Hooker dalam UFC Qatar. Charles Oliveira baru saja melawan Mateusz Gamrot dalam UFC Rio dan langsung meng-call out top contender lainnya, yaitu Max Holloway. Max Holloway sendiri saat ini sedang berada dalam cedera dan ia pun sudah menyanggupi tantangan Charles untuk bertarung ketika sembuh nanti. Karena itu, hanya ada dua nama saja yang tersedia, yaitu Justin The Highlight Gaethje sebagai peringkat 5 dan Paddy The Paddy Pimblett di peringkat 6. Meskipun Paddy Pimblett sangat menjual karena memiliki fanbase yang besar di Inggris, tapi UFC tampaknya juga tidak menyukai ide Paddy langsung mendapatkan title shot dengan mengkritik Joe Rogan yang memanggil nama Paddy dalam post-fight interview Topuria setelah mengalahkan Charles Oliveira. Karena itu, petarung favorit saya yaitu Justin The Highlight Gaethje hampir dipastikan akan menjadi calon utama yang akan menjadi penantang Ilia Topuria. Meskipun banyak fans yang tampaknya kurang puas dengan hal ini, tapi sepertinya itu adalah opsi yang paling logis untuk saat ini. Banyak fans yang kurang puas bukan karena Gaethje yang kurang layak, tapi hampir semua fans menduga bahwa Gaethje hanya akan menjadi mangsa empuk Topuria karena doi doyan adu pukul. Dan sejauh ini, Topuria tampak terlalu perkasa jika beradu pukul dengan lawannya. Sebagai fans dari The Highlight, saya sendiri pun juga tidak menampik fakta ini bahwa akan sangat sulit untuk beradu pukul melawan Topuria. Tetapi, bukan berarti Gaethje tidak memiliki peluang sama sekali. Meskipun pendapat saya ini pasti ada biasnya mengingat saya fansnya Justin Gaethje, tapi sebenarnya Gaethje adalah tipikal fighter yang bisa menjadi ancaman bagi striker manapun itu asalkan dia mengikuti game plan dari pelatih. Tapi masalahnya, Gaethje terlalu menikmati sensasi pertandingannya di oktagon hingga ia sering hanyut pada sensasi itu dan lupa pada game plan. Contoh paling gampang adalah saat melawan Tony Ferguson. Di ronde pertama, ia berhasil menghajar brutal seorang Tony. Di ronde kedua, ia semakin brutal tapi terlalu barbar hingga keasyikan menyerang dan akhirnya Tony sempat membalasnya dengan uppercut tajam yang kalau bukan karena bel jeda ronde berbunyi, Justin akan kalah. Di jeda ronde, Trevor Whitman memarahi Gaethje untuk tidak larut dalam suasana dan fokus pada game plan dengan lebih mengutamakan akurasi dibandingkan kebrutalan. Dan akhirnya bisa kita ketahui bersama, Tony Ferguson menjadi benar-benar hancur yang tidak hanya wajahnya tapi juga karirnya. Di pertandingannya melawan Holloway, Justin juga melupakan gameplaynya setelah tendangan Max mengenai hidung Justin dan membuatnya mengucurkan darah secara terus-menerus dari ronde pertama. Dan karena ronde berjalan lama, darah semakin banyak yang mengucur hingga itu memecahkan konsentrasinya dan ia menjadi lepas kendali dan akhirnya KO mengenaskan di tangan Max Holloway. Jika Justin Gaethje bertarung layaknya saat ia bertarung melawan Ferguson di ronde ketiga, 4, dan kelima, saya merasa Justin Gaethje masih memiliki peluang menang karena sebenarnya kekuatan pukulannya tak kalah dari Ilia Topuria. Akurasinya tapi beda sih. Tapi jika ia mode menggila dan langsung jual beli pukulan, hampir pasti Topuria akan menumbangkannya. Secara keseluruhan, Ilia Topuria memang layak diunggulkan jika bertarung melawan Gaethje, tak hanya dari skillnya, tapi juga usia Gaethje yang sudah tak berada di masa prima lagi karena 30 tahun tentu bukan masa prima untuk kelas ringan.
Karena bahkan Prime Justin pun juga belum tentu bisa mengalahkan Topuria, apalagi versi tuanya. Hanya saja, pertarungan mereka juga belum pasti karena sang penantang utama yaitu Arman Tsarukyan berusaha untuk memfinish seorang hooker di ronde pertama dan tak mendapatkan cedera untuk langsung mendaftarkan diri bertarung melawan Topuria di bulan Januari nanti. Jadi bagaimana menurut kalian?